Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita katakan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur sekali ya kalau hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saat ini saya mengundang anak-anak untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk kembali teman-teman. Mari saat ini kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan kerinduan kita kepada Tuhan untuk bersyukur kepadanya. Kita katakan sebuah pujian, thank you Jesus. Karena kita ada di sini semuanya hanyalah karena kasih-Nya, semuanya hanya karena anugerah-Nya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Teman-teman, mari bersama-sama kita mengambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Allah yang telah memberikan engkau begitu banyak berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau Allah yang menjaga kami. Sepanjang hari, sepanjang minggu ini Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk keluarga yang begitu baik yang Tuhan juga karuniakan buat setiap kami. Tuhan ampuni setiap dosa dan kesalahan kami.
Layakan kami ya Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman, saat ini kita bersama-sama membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-27. Kita bersama-sama akan membaca di rumah masing-masing. 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan kita akan firman Tuhan. Saya mengundang setiap kita untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Mari saat ini kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan bangkit berdiri, mari saat ini kita meninggikan Tuhan. Kita katakan, ajaib Engkau Tuhan, Engkau agung dan perkasa, Engkaulah sumber kemenanganku. Ajaib Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan penuh semangat. Kita katakan dengan segenap hati, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita katakan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bulan Oktober ini kita bersama-sama dengan jemaat umum memasuki bulan keluarga. Kita akan merenungkan tentang bagaimana menjadi keluarga Kristen yang benar-benar hidup berkenan di hadapan Allah. Hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan. Mari kita menaikkan sebuah pujian yang berkata, bersama keluargaku kita mau melayani Tuhan. Mari dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan kita naikkan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Yesus, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengayomi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. 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 Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Mari saat ini kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh memuji dan kami boleh menyembah Engkau. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang kami dengarkan ini boleh menjadi berkat buat setiap kami, dan kami boleh melakukannya secara nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada bulan Oktober ini kita akan bersama-sama membahas mengenai keluarga. Jadi gereja kita di bulan Oktober ini memasuki bulan keluarga, di mana kita selama sebulan penuh ini akan membahas tema-tema tentang keluarga. Nah, sebagai pembukaan hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yaitu menjadi seorang anak Kristen di dalam keluarga. Menjadi seorang anak Kristen di dalam keluarga. Nah, hari ini sebelum kita lebih jauh, saya ingin memulainya dengan sebuah pembukaan. Teman-teman pernah nggak lihat gedung-gedung yang tinggi dan megah, entah itu di luar negeri atau di Indonesia? Entah itu secara langsung atau secara YouTube, tidak langsung.
Nah, ketika kita melihat gedung-gedung yang begitu tinggi dan begitu megah, pasti ketika pembuatnya itu membuat gedung itu, ada perhitungan yang sangat matang, terlebih di dalam konstruksinya. Kalau misalnya ada kesalahan, itu bisa berakibat fatal. Yang pertama akibatnya mereka bisa kehilangan begitu banyak uang, karena kalau merubuhkan dan membangunnya kembali, berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Lebih fatal lagi, gedung itu bisa rubuh karena kesalahan konstruksi. Maka si insinyur pembuat gedung ini kemudian akan memikirkan bagaimana caranya gedung-gedung ini bisa dibuat dengan perhitungan yang sangat matang. Atau katakan seorang pembuat mobil, terlebih mobil balap ya, mereka pasti akan dengan teliti mendesain mobil balap itu. Bahkan dari sisi-sisi yang kecil pun diperhatikan, sisi aerodinamika, sisi kenyamanan pengemudinya, bagaimana mobil ini bisa cepat tapi bisa juga nyaman. Semuanya diperhatikan supaya mobil itu bisa menjadi mobil yang terbaik. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita manusia aja bisa berpikir demikian, membuat sesuatu dengan perhitungan yang matang, apalagi Allah kita. Tentu Dia adalah Allah yang dengan penuh perhitungan Dia menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Dia itu perhatikan semua detailnya dengan seksama. Nggak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Misalnya contoh ya, ketika Dia menciptakan bumi misalnya, Dia nggak kemudian asal-asalan dengan jaraknya. Oh, bumi lebih dekat aja sama matahari. Apa yang terjadi kalau lebih dekat? Wah, bisa panas sekali suhu di bumi ini. Atau bumi lebih jauh sedikit dari matahari. Apa yang akan terjadi? Ya, kita bisa kedinginan. Nah, Allah menciptakannya dengan begitu presisi semua ciptaan yang ada. Alam semesta dan segala isinya. Nah, namun anak-anak, kita harus tahu bahwa meskipun diciptakan dengan secara presisi, alam semesta beserta dengan segala isinya itu tadi bukanlah merupakan makhluk yang paling mulia. Satu-satunya makhluk yang mulia yang diciptakan Allah atau yang paling mulia yang diciptakan Allah adalah kita, manusia. Ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah itu tidak sedang bermain dadu. Dia menciptakannya dengan begitu matang perkiraannya, kemudian presisinya, sehingga kita bisa lahir di dunia ini. Secara fisik kita diciptakan sangat teliti. Entah itu syaraf kita, otot kita, dan seterusnya. Tetapi saya mau katakan bahwa bukan hanya secara fisik saja. Dia itu juga menciptakan kita dan kemudian menempatkan kita di mana kita lahir dan tinggal dan menjadi besar. Itu Allah juga memikirkan di dalam keluarga yang seperti apa kita dilahirkan dan dibesarkan, Allah juga pikirkan. Firman Tuhan di dalam Yeremia yang pertama, ayatnya yang keempat sampai kelima berkata demikian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku, Allah ya ini ya, telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menciptakan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, memang bagian firman yang kita baca ini tidak spesifik ngomong tentang keluarga. Tapi kita harus ambil prinsipnya. Nabi Yeremia menuliskan bahwa Allah itu kenal kita sebelum kita dilahirkan. Dan sejak kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita, Allah itu sudah mengenal kita. Dan Dia menempatkan kita di keluarga yang memang Dia kehendaki. Sekali lagi ya, memang prinsip dari ayat firman Tuhan ini tidak berbicara secara langsung mengenai keluarga. Tetapi kita harus ambil prinsipnya. Bahwa Allah itu menempatkan kita seperti kita sekarang ini itu ada maksud dan tujuan tertentu. Nah, hari ini kita hidup sebagai anak-anak Kristen di dalam keluarga, ya. Kita adalah anak-anak Kristen yang tinggal di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, sebagai anak Kristen, tentu kita harus mengerti bagaimana kita harus hidup di dalam keluarga.
kita harus tahu bahwa ada tanggung jawab yang memang Allah berikan kepada semua anggota keluarga kita. Seorang bapak misalnya, mereka itu bertanggung jawab untuk mengasihi keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Lalu kemudian seorang ayah juga diminta untuk mengajarkan kebenaran kepada anggota keluarganya. Lalu seorang istri haruslah mengambil sikap untuk menghormati suaminya. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 22 mungkin. Nah, sebagai seorang anak kita juga punya sebuah kewajiban. Apa itu? Kewajiban kita sebagai seorang anak adalah taat dan patuh kepada orang tua. Efesus 6 ayat 1 dan kedua, bukankah di dalam 10 hukum juga dikatakan demikian? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, itulah tanggung jawab sebagai anggota keluarga yang kita mesti sama-sama pikul. Saya adalah seorang ayah, saya harus mengasihi istri dan anak saya. Tetapi saya juga seorang anak saat ini yang juga harus menghormati orang tua saya. Demikian juga teman-teman semua di tempat ini. Kita semua adalah anak-anak Kristen yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menghormati orang tua kita. Karena dengan kita melakukan segalanya seperti yang Tuhan inginkan, maka kehidupan keluarga kita akan berjalan harmonis. Dan tidak hanya harmonis, keluarga kita akan menuju kepada pertumbuhan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang ideal. Tapi seringkali hal itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, bukan? Hal itu tidak berjalan secara ideal, seringkali begitu. Saya berdoa supaya keluarga kita semua adalah keluarga yang ideal, tetapi jika enggak, misalnya ayah atau ibu kita tidak melakukan tugasnya, ayah dan ibu kita menjadi orang yang begitu pemarah dan menimbulkan banyak sakit hati di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian keluarga yang lain juga tidak suportif dengan kita dan akhirnya membuat kita merasa menjadi anak yang dilupakan. Misalnya seperti itu. Orang dunia kalau berada di dalam posisi seperti itu, orang yang nggak kenal Tuhan ketika dia disakiti oleh keluarganya, kebanyakan apa yang akan terjadi? Mereka akan memberontak dan kemudian melawan orang tuanya dan seterusnya. Itu hal yang buruk yang bisa terjadi. Tapi sebagai anak Kristen yang saat ini kita tinggal di dalam keluarga Kristen, apakah boleh untuk kemudian kita memberontak kepada orang tua kita kalau keadaannya itu tidak ideal? Teman-teman ngerti ya maksud saya ya? Ketika keluarga kita mungkin tidak harmonis, apakah kita boleh untuk memberontak? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita nggak boleh seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan firman Tuhan. Ya, tadi firman Tuhan berkata apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau firman-Nya sudah berkata demikian, sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita harus tetap taat dengan firman Tuhan. Sekalipun orang tua kita itu tidak melakukan bagiannya. Kita harus tetap menghormati keluarga dan orang tua kita apapun yang terjadi. Mereka tetaplah anggota keluarga kita dan orang tua kita. Dan kita harus terus belajar untuk mengasihi orang tua kita dan keluarga kita. Sekalipun hal itu sebenarnya tidak sejalan dengan keadaan yang kita alami. Orang tua kita seringkali mungkin marah dan menyakiti hati kita. Tetapi di dalam kondisi itu tetap harus kita menghormati dan mengasihi orang tua kita. Karena itulah perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pun di dalam hidupnya sebagai manusia, dia juga melakukan hal yang sama. Contoh, kalian ingat gak cerita di mana Tuhan Yesus itu datang sama orang tuanya Paskah. Nah setelah Paskahan, orang tuanya itu pulang. Setelah perjalanan yang cukup jauh, orang tuanya itu menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Ini waktu Tuhan Yesus masih kecil ya. Ibu Maria dan Bapak Yusuf bertanya-tanya, loh anakku di mana? Lalu mereka kembali lagi ke Yerusalem. Nah ketika mereka kembali lagi ke Yerusalem, ternyata Tuhan Yesus ada di sana, sedang berdiskusi
dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di sana. Nah, pertanyaannya koyahnya sederhana aja. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dan sebagai Tuhan, dia itu tahu apa yang harus dia lakukan itu adalah terus-menerus untuk semakin dalam di dalam firman Tuhan. Caranya adalah salah satunya mereka berdiskusi. Tetapi ketika orang tuanya jemput, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nggak melawan kan? Tuhan Yesus nggak berkata, loh aku itu memang tugasku di sini, aku nggak mau pulang. Nah, sekalipun itu tidak sejalan dengan keinginannya Tuhan Yesus pada waktu itu, yang pasti saya yakin Tuhan Yesus juga ingin untuk berada di dalam bait suci itu karena dia adalah anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus itu mau nurut, menghormati orang tuanya. Ya udahlah, sekalipun aku ingin di sini, meskipun Tuhan Yesus pengen di situ, tapi toh Tuhan Yesus pulang juga, ikut sama papa dan mama mereka. Ikut dengan papa dan mamanya Tuhan Yesus. Ini adalah contoh di mana Tuhan Yesus tetap menghormati orang tuanya. Meskipun mungkin itu tidak sejalan dengan keinginan Tuhan Yesus. Atau ketika di Kana, kalian ingat ya, perkawinan di Kana, di sana orang-orang kehabisan anggur. Terus Ibu Maria ngomong sama Tuhan Yesus, mereka tuh kehabisan anggur loh Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Apa yang kamu mau Ibu? Waktuku belum tiba. Tuh, Tuhan Yesus jelas berkata loh, Ibu tuh mau apa? Waktuku belum tiba. Tetapi karena itu permintaan dari seorang Maria, yang itu adalah ibunya Tuhan Yesus tuh akhirnya mau dan akhirnya membuat mujizat di situ. Itu adalah contoh penghormatan Tuhan Yesus yang dilakukan selama dia hidup di dalam dunia ini sebagai manusia. Nah, kalau Tuhan Yesus aja bisa melakukan hal itu, kita juga harus bisa, teman-teman, sebagai manusia. Kita harus bisa menghormati dan mengasihi orang tua kita apapun yang terjadi. Satu kali ada seorang anak bernama Brian Jackson. Ini kisah nyata ya. Brian Jackson ini adalah anak yang pada saat itu mengalami keluarga yang broken home, ya. Dia mengalami keluarga yang broken home. Lalu kemudian ceritanya itu ada sepasang suami istri, ayah dan ibunya dari Brian ini. Si ayahnya ini kemudian tugas ke luar negeri sebagai tentara, ya. Ibunya tinggal di rumah. Kemudian ketika pulang, si ayahnya ini kayak nggak terima. Dia menuduh bahwa istrinya itu selingkuh dengan orang lain dan melahirkan si Brian Jackson ini. Karena terjadi satu argumen yang dahsyat, orang tuanya berantem, kemudian mereka berdua pisah. Nah, karena bapak dari Brian Jackson ini punya dendam yang begitu luar biasa, kalian tahu nggak apa yang dilakukan oleh bapak dari Brian Jackson ini? Sewaktu Brian Jackson masih kecil, yang dilakukan bapaknya adalah di luar dari pemikiran manusia. Dia menyuntikkan virus HIV/AIDS ke dalam tubuh Brian Jackson yang masih kecil. Waduh, sebagai seorang anak mengalami peristiwa yang begitu pahit ini kira-kira gimana ya? Ini luar biasa menyakitkan peristiwa yang dialami oleh Brian Jackson. Nah, memang Brian Jackson pada akhirnya dia menjadi anak yang begitu broken home, melawan orang tua. Dia berharap papanya itu selalu berada di dalam penjara sampai akhir hayatnya, dia nggak mau ketemu lagi. Tetapi satu kali di dalam kehidupan Brian Jackson ini, Tuhan menyentuh kehidupannya. Dan dia mengubahkan kehidupan Brian Jackson ini. Perlahan-lahan sakit hatinya kepada papanya sudah mulai hilang. Dan sampai dia dewasa, dia harus menjalani perawatan tentang HIV/AIDS dari kecil loh dia kena loh. Sampai dewasa ketika dia bergumul dengan masalah ini, satu titik dia mengampuni papanya. Karena apa? Bukan karena papanya itu baik, tetapi karena Tuhan Yesus itu sudah menyentuh kehidupannya. Dan ketika Tuhan Yesus ada di dalam kehidupannya, Brian Jackson ini kemudian berusaha dan belajar mengampuni papanya. Nah, teman-teman, dari sini kita melihat bahwa siapapun orang tua kita, mereka bisa tidak sempurna, teman-teman. Mereka bisa melakukan kesalahan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam keluarga Kristen,
kita harus menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih kepada anggota keluarga kita. Bukan karena mereka baik atau mereka layak untuk dikasihi, tetapi karena Tuhan itu lebih dahulu mengasihi kita. Dan firman Tuhan berkata supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian firman Tuhan yang bisa Koyaya sampaikan. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi anak Kristen yang tinggal di dalam keluarga Kristen. Tuhan tolong ajarkan bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus selalu menghormati orang tua dan mengasihi saudara-saudara kami. Tuhan, kiranya anak-anakmu tunas remaja boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyukakan hati-Mu. Terima kasih untuk firman ini ya Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi hamba yakin Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ibadah tunas remaja selesai. Silakan kalian bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.